Pagi hari pada tahun 1879 di suatu desa kecil bernama Rose Creek, mendadak terdengar suara ledakan dari pertambangan emas. Tak lama kemudian, beberapa orang bersenjata datang. Ternyata ledakan barusan adalah ulah seorang pengusaha kaya raya bernama Bo Gue. Ia menyuruh seluruh anak buahnya mengambil alih kota termasuk tambang emas di sana. Setelah kejadian itu, seluruh penduduk desa berkumpul ke gereja untuk mendiskusikan nasib tanah tempat mereka dilahirkan yang kini telah Bo Gue kuasai. Di tengah diskusi, tiba-tiba Bo Gue bersama beberapa anak buahnya datang. Seketika semua orang pun terdiam ketakutan. Bo Gue datang ke situ untuk memaksa para warga menjual tanah mereka dengan harga sangat murah. Ia juga mengancam bila dalam 3 minggu ada satu orang warga aja yang belum menandatangani surat penjualan tanahnya, maka Bo Gue akan membunuh mereka semua. Mendengar ancaman itu, para warga berusaha menolak, tapi Bo Gue tak peduli. Ia malah mengusir mereka semua keluar lalu membakar gereja tersebut. Salah satu warga akhirnya memberanikan diri memprotes tindakan Bo Gue barusan. Istrinya yang bernama Emma mencoba menghentikan sang suami, namun Bo Gue sudah terlanjur marah. Ia langsung membunuhnya saat itu juga. Stay down. Let him look at him a few days. Come on. Come on, the church is on fire. Come on. It's the Lord's house. Beberapa hari kemudian di desa lain, terlihat seorang pria masuk ke dalam bar. Pria itu bernama Sam Kisom. Sam adalah seorang pemburu bayaran para buronan di wilayah Indiana. Ketika Sam bertanya pada bartender di mana keberadaan buronan yang saat ini sedang dia cari, beberapa orang di bar perlahan-lahan mulai mengeluarkan pistol mereka. Settle now, mister. Come on. Somebody fetch the sheriff. Melihat kejadian tersebut, semua orang pun berlarian keluar memanggil polisi. Hingga hanya tersisa Sam berdua dengan seorang pria bernama Faraday. Sam di situ kagum karena Faraday sama sekali tak takut melihat aksinya tadi. Waktu para polisi datang, Sam memberitahu kalau orang yang dia bunuh barusan adalah buronan pemerintah. Saat akan pergi, Emma bersama temannya bernama Teddy ternyata juga ada di sana menyaksikan kejadian tadi. Mereka lalu dapat ide bagaimana cara menyelamatkan desa, yaitu dengan membayar Sam untuk melawan Bo Gue. Sayangnya, waktu menjelaskan tawaran mereka, Sam menolak membantu. Ia mengatakan bahwa wilayah desa Rose Creek di luar kewenangannya. Tapi ketika Emma memberitahu kalau penjahat tersebut bernama Bo Gue, Sam mendadak terdiam. Ia seketika menyetujui permintaan Emma bahkan tanpa dibayar sepeser pun. Mereka bertiga kemudian menyusun rencana. Setelah menghitung jumlah pasukan Bo Gue, Sam mengusulkan mencari beberapa orang dengan kemampuan sama dengannya untuk membantu mereka. Sementara di tempat lain, Faraday terlihat sedang memandangi kudanya yang kini telah menjadi milik orang lain. Dia kehilangan kuda tersebut akibat kalah judi 2 hari lalu. Faraday kemudian mengatakan pada pemilik tempat itu agar tak menjual kudanya pada siapapun. Ia berjanji suatu saat nanti pasti akan membayar kudanya kembali. Ketika Sam, Teddy, dan Emma datang, Sam mengatakan kalau dia ingin membeli kuda tersebut untuk Friday asalkan dia mau bersedia bergabung menjadi pasukan Sam. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, Friday langsung setuju. Kemudian mereka pun memulai perjalanan untuk mencari anggota pasukan lain. Di tengah perjalanan, Sam menyuruh Friday bersama Teddy pergi ke suatu kota di mana teman lama Sam yang bernama Goody berada. Dulunya Goody adalah seorang anggota pemburu buronan sama seperti Sam. Karena kehebatannya dalam menembak, mereka berdua terkenal sebagai pemburu paling ditakuti oleh para penjahat.
Namun setelah pensiun, Sam sudah tak pernah bertemu Goody lagi. Dia cuma tahu desas-desus di mana Goody tinggal. Sesampainya di sana, Friday dan Teddy melihat sebuah pertandingan adu tembak ala cowboy. Billy Rocks. Arcade. On my gun. How about that? Billy wins. That's pretty good, huh? Why don't we do it for real? Hey, come on, we all saw me win now. Oh, come on, Arcade. Scum sucking runt of a man. No, Arcade. He called it. All right. Billy. On my gun. Selesai pertandingan, waktu seseorang meminta uang taruhan dari para penonton, Friday tak sengaja mendengar kalau orang yang malakin duit taruhan tersebut adalah Goody. Friday lalu menceritakan bahwa saat ini teman lama Goody yaitu Sam sedang membutuhkan bantuannya. Mendengar semua cerita Friday dan Teddy itu, Goody pun memutuskan bergabung. Dia kemudian meminta agar mengajak temannya bernama Billy untuk bergabung juga karena kemampuan Billy pasti akan sangat membantu. Sementara Sam dan Emma masuk ke sebuah gubuk tengah hutan tempat seorang buronan tinggal. Buronan itu bernama Vasquez. Di dalam, Emma kaget waktu melihat ada mayat. Ketika situasi mulai tenang, Sam menunjukkan sebuah surat pemberitahuan kalau sekarang pemerintah telah menetapkan Vasquez sebagai buronan. Sam lalu menawarkan sebuah kerjasama, yaitu Sam berjanji akan menghapus nama Vasquez dari daftar buronan asalkan dia mau bergabung membantu melawan Bogue. Tapi kalau Vasquez menolak, Sam akan membunuhnya sekarang juga. Karena nggak punya pilihan lain, Vasquez pun terpaksa menyetujui perjanjian tersebut. Setelah itu mereka semua akhirnya berkumpul dan melanjutkan perjalanan. Hingga tibalah di tempat tinggal buronan yang paling dicari oleh Sam, yaitu Jack. Jack adalah pembunuh bayaran paling kejam. Sesampainya di sana, mereka semua malah bertemu dua orang pria yang mengaku telah membunuh Jack. Tapi pas tuh bocah berdua lagi santuy nyeritain gimana kronologi mereka ngebunuh Jack, tiba-tiba Jack datang. Sam lalu menjelaskan tujuannya datang ke sana. Ia mencoba membujuk Jack agar mau membantu menyelamatkan sebuah desa dari penindasan Bogue. Namun Jack hanya terdiam, pergi meninggalkan Sam tanpa sepatah kata pun. Dengan kecewa, Sam bersama yang lain melanjutkan perjalanan tanpa Jack. Keesokan paginya, waktu mereka lagi enak-enak tidur, Sam dan Goody mendadak bangun hingga membuat semua orang kaget. Goody menyuruh mereka semua untuk siaga karena dia mencium ada bau darah. Di tengah kepanikan, Jack datang lalu memberitahu kalau dia tadi melihat seorang suku Indian menuju tempat ini. Nggak lama kemudian, seorang pria suku Indian yang diceritakan Jack datang. Pria tersebut bernama Red. Beruntung Sam bisa sedikit mengerti bahasa Indian. Ia menjelaskan kalau mereka hanya mau numpang istirahat sebentar sebelum pergi melawan penindasan Bogue di desa Emma. Mendengar penjelasan Sam, Red mengajukan diri untuk membantu pasukan Sam karena dia merasa apa yang dialami Emma dan para warga desa itu sama seperti keadaan sukunya sekarang, di mana warga suku Indian telah dibantai orang-orang Eropa yang ingin menguasai tanah Amerika. Red lalu menyuruh Sam memakan hati rusa hasil buruannya barusan sebagai simbol pertemanan mereka. Dan kini, tim Sam sudah terbentuk. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka semua sampai di desa Rose Creek. Di sana, Sam dan Billy mencoba memeriksa keadaan sekitar, sementara yang lain berpencar memantau posisi musuh. Di tengah jalan, beberapa anak buah Bogue menghadang mereka berdua. Dengan santuy, dia ngusir para anak buah Bogue pergi dari desa.
Dari atas, Red memanah salah satu anak buah Bogue sebagai bukti kalau ucapan Sam barusan itu nggak main-main. Anak buah Bogue lainnya langsung berdatangan. Dan pertarungan para koboi pun dimulai. Go on, horse. Di tengah pertarungan, Friday melihat Goody ketakutan waktu ingin menembak salah satu anak buah Bogue hingga membuat orang itu berhasil kabur. Selesai pertempuran, Sam melihat seorang anak buah Bogue lagi sembunyi. Sam lalu menyuruhnya pergi ke tempat Bogue untuk menyampaikan pesan bahwa dia, Sam Kisom, sekarang telah mengambil alih desa Rose Creek dan menantang Bogue datang menghadapinya 1 minggu lagi. Saat situasi dirasa sudah aman, Emma memanggil seluruh warga desa keluar dari tempat persembunyian. Emma memberitahu bahwa Sam serta pasukannya akan membantu mengalahkan Bogue. Sam kemudian mengajak para pria di sana bersatu membantu melawan pasukan Bogue 1 minggu lagi. Ia juga akan melatih mereka bagaimana caranya menggunakan senapan. Namun karena merasa takut dan berpikir kalau mereka tak mungkin bisa menang, sebagian warga justru lebih memilih tunduk pada Bogue. Mereka memilih untuk pergi meninggalkan desa. Esok hari, tim Sam mulai melatih warga desa yang masih tersisa bagaimana caranya menembak. School teacher, take your hat off your head. Fire! Statistically speaking, they should have hit something. Reload! Your foot up underneath you, huh? Come on now. Piss me off. So slow. You can't pull it slow enough. Fire! Jesus, wept. Well, thank you. These men need inspiration, ain't you? Hari demi hari berlalu. Tim Sam mulai menyusun strategi untuk melawan pasukan Bogue yang jumlahnya pasti sangat banyak. Jack lalu dapat ide. Mereka akan meletakkan bom ranjau di beberapa lokasi untuk menjebak para pasukan Bogue. Setelah Emma memberitahu kalau pasukan Bogue menambang emas menggunakan bom, Sam bersama timnya pun segera pergi ke sana. Killed them all. Selesai menghabisi semua anak buah Bogue dan membebaskan para pekerja di sana, pasukan Sam kemudian mengambil semua bom dari gudang penyimpanan Bogue.
Malam hari di rumah, mengetahui kabar tentang keadaan desa Rose Creek, Bogwe pun marah. Ia segera mengumpulkan seluruh anak buahnya, lalu bersiap-siap kembali ke desa Rose Creek untuk menerima tantangan dari Sam. Paginya, tim Sam bersama warga desa mulai menyiapkan strategi jebakan, seperti mengatur lokasi perangkap, di mana lokasi mereka bersembunyi, hingga menjadikan gereja yang dulu dibakar Bogwe sebagai benteng. Take position up there. Is it safe? Or to pray for forgiveness. I mean, anyway. Handsome? Put your weapon. Make sure it's ready. Very smart smoking, huh? Easy. That's right there. There's Water, Mr. Horn? Malam hari, tim Sam makan malam bersama dengan penuh canda tawa. Namun, meski Goody juga ikut tertawa, jauh dalam lubuk hatinya, dia merasa begitu takut. Diam-diam Goody memberitahu Billy alasan dia tak mau menembak musuhnya kemarin adalah karena sebenarnya Goody sudah berjanji tak akan pernah membunuh orang lagi. Ia yakin karma itu ada. Bila dia membunuh orang lagi, maka suatu hari nanti dia pasti akan dibunuh juga. Mendengar curahan hati Goody, Billy terus menenangkannya. Ia meyakinkan bahwa semua pasti baik-baik aja. Sementara di luar, saat Sam sedang memikirkan pertempuran melawan pasukan Bogwe nanti, seorang pastor datang. Sang pastor di situ mengucapkan terima kasih. Meski Sam bukan berasal dari desa Rose Creek, namun dia dengan sukarela bersedia membantu warga untuk merebut kembali tanah mereka. Mendengar itu, Sam bukannya tersanjung, tapi dia malah merasa bersalah. Sebenarnya tujuannya menerima pekerjaan dari Emma ini adalah karena dia ingin membalas dendam pada Bogwe. Dulu, waktu Sam masih muda, anak buah Bogwe telah memperkosa dan membunuh ibu serta adik Sam tepat di depan kedua matanya sendiri. Mereka melakukan semua itu hanya karena sang ibu menolak menjual tanahnya dengan harga murah. Tapi kini Sam sadar, balas dendam tak akan memberikan kepuasan apapun. Ia sadar bahwa lebih baik dia bertempur untuk membela hak-hak masyarakat tertindas. Keesokan harinya, lonceng gereja kembali dinaikkan. Namun tepat saat lonceng tersebut selesai dipasang, Red yang bertugas memantau dari atas bukit datang lalu mengabarkan kalau Bogwe bersama pasukannya sudah terlihat dan mungkin akan sampai ke desa besok pagi. Malam hari ketika semua warga desa sedang berdoa, Goody diam-diam kabur. Tapi waktu mau ngambil kuda, Sam ternyata udah lebih dulu ada di sana. Sam di situ berusaha menahan serta meyakinkan kalau seluruh warga desa sangat membutuhkan bantuan Goody. Namun meski udah dicegah sama sahabatnya sendiri, ketakutan Goody masih terlalu besar, hingga dia tetap memilih pergi. Semenjak kepergian sang sahabat, Sam merenung di dalam gereja. Ia terlihat khawatir memikirkan bagaimana pertempuran melawan Bogwe besok. Saat Emma datang, Emma mengatakan bahwa besok dia akan ikut bertempur menggantikan posisi Goody. Karena udah bener-bener stres dengan keadaan timnya sekarang, Sam terpaksa mengizinkan Emma ikut bertempur. Hari pertempuran yang dinanti-nantikan pun tiba. Pasukan Sam sudah bersiap di posisi mereka masing-masing. Kemudian pasukan Bogwe datang. Para wanita serta anak-anak pergi bersembunyi ke tempat aman. Setelah semua siap, peperangan dimulai.
Meski telah memasang banyak jebakan, pasukan Sam masih tetap kewalahan menghadapi jumlah pasukan Bogue yang sangat banyak hingga Faraday tertembak. Melihat rekannya terluka, Vasquez marah dan langsung membantai seluruh anak buah Bogue di sana. So far, so good. Ketika pasukan Sam sedikit lagi bisa memenangkan peperangan tersebut, dari kejauhan Bogue memerintahkan anak buahnya mengambil mesin gun. Mengetahui Bogue ternyata punya mesin gun, Goody bergegas kembali untuk memperingatkan rekan-rekannya. Dan ketika persiapan telah selesai, mesin gun itu pun ditembakkan. Waktu tembakan mesin gun berhenti, terlihat ada banyak sekali orang yang terluka dan tewas, termasuk Teddy. Melihat kondisi Teddy, Jack segera membawanya ke tempat aman. Tapi dari belakang, tiba-tiba dia diserang. Jack meninggal dunia. Di sisi lain, Sam merasa kalau keadaan desa sudah tak aman lagi. Ia memerintahkan semua wanita serta anak-anak agar pergi sejauh mungkin dari sana. Sementara Emma yang sedang membawa seorang warga terluka, dia dihadang oleh orang Indian pembunuh Jack tadi. Di tengah kepanikan, mendadak Red datang. Mesin gun Bogue masih terus ditembakkan memberondong pasukan Sam. Bila tak menghentikan mesin gun itu, maka mereka pasti akan kalah. Dalam kondisi terdesak, Friday memutuskan untuk maju mendekati mesin tersebut lalu meledakkannya dengan bom. Ia kemudian meminta Sam membackupnya. Over here. This side, got it. What do we have here? Goody dan Billy yang berada di atas menara gereja juga ikut melindungi Friday. Karena tak ada yang melindunginya lagi, Friday tertembak dan sekarat tepat di depan mesin gun. Come on, boy. Setelah mesin gun meledak, kini tinggal tersisa Bogue serta dua anak buahnya. Bogue lalu berjalan ke desa. Di sana, mereka mendengar Sam sedang bernyanyi dari salah satu bangunan. Bogue pun memerintahkan anak buahnya maju, tapi Sam dengan mudah mengalahkan mereka. Kemudian Sam keluar menemui Bogue. You should know it from your obituary. We connected.
Sayangnya Sam bukan tandingan Bogue. Bogue yang terpojok lalu masuk ke dalam gereja. Gereja yang dulu pernah dia bakar. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi keangkuhan. Di dalam sana Bogue memohon agar Sam mengampuninya. Namun bagi Sam, dosa Bogue sudah terlalu besar. Ia kemudian memaksa Bogue berdoa sebelum dibunuh. Tapi diam-diam Bogue mengeluarkan pistol dari sepatunya. Di luar gereja, Sam melihat Red dan Vasquez datang membawa mayat Jack. Dengan wajah sedih, dia lalu melihat mayat Billy dan Goody juga. Meskipun rekan-rekannya gugur, perjuangan mereka tak sia-sia. Pertempuran telah berakhir. Mereka semua telah berhasil menyelamatkan desa.